لهم سمس المعرفة أو مقدراتها المكتشفة. نحمده جل على الإنعام بنعمة الإيمان والإسلام. من خصنا بخير من قد أرسل وخير من هدى المقامة العلى. محمد سيد كل المقتفى العربي الحشيمي المصطفى. صلى عليه داود ما دام الهجاء يأخذ من بحر المعاني بجاه. Amma ba'du. Segera puja dan bersampa kepada Allah yang telah memberi kita umur panjang, sehat badan sehingga dapat berkumpul di malam yang terakhir acara pada malam Kamis. Selawat bernadakan salam, mari sama-sama kita sampaikan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana oleh beliau yang telah membawa kita dari alam kebodohan kepada alam yang terang-terang ilmu agama yang kita rasakan sampai saat ini. Penghormatan saya kepada Raisul Ma'had Syamsul Ulama Tunku Ahmadi SPDI. Penghormatan saya kepada seluruh Yayasan Daya Terpadu Al-Madinatul Diniyah Syamsul Ulama. Penghormatan saya kepada seluruh dewan guru yang berhadir pada malam yang berbahagia ini. Teristimewa kepada anak-anak kami yang masih bernaung di pondok pesantren Syamsul Duha. Teristimewa kepada pemateri kita, salah satu guru kita dari Yayasan Al-Furza Dewantara. Beliau akan menyampaikan sedikit materi berupa berubudiah dalam perspektif kesehatan. Nanti anak-anak kita yang mau bertanya silahkan siapkan pertanyaannya, insya Allah dapat hadiah. Kepada Bapak Pak Zur, kami persilahkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha wa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Adinda sekalian, pertama sekali marilah kita senantiasa memuji Allah, karena yang berhak kita puji cuma Allah. Tidak ada puji-pujian selain kita memuji Allah. Kemudian beriring salawat dan salam kehadiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi pertama saya masuk ke Dayah, yang jadi pertanyaan saya di mana tempat kencing. Karena perasaan saya dari masuk saya mau kencing. Kenapa saya mau kencing? Karena saya begitu takut, begitu grogi ketika akan berjumpa dengan orang-orang pandai yang ada di Dayah. Yang biasa, alhamdulillah. Memang itu menjadi satu tapi saya berusaha untuk bisa memberikan sesuatu yang terbaik kepada adinda sekalian. Di malam yang terakhir, dan pihak pesantren juga meminta saya untuk memberi berubudiah dalam perspektif kesehatan. Kalau kita berbicara kesehatan, mungkin saya akan mengambil satu contoh saja di bulan ini, adalah ketika bulan Ramadan. Salah satu ayat di dalam Al-Quran tentang perintah puasa di dalam surah Al-Baqarah ayat berapa? Ayat berapa surah Al-Baqarah? Wah, luar biasa. Itu kan benar. Saya bilang tadi kan anak-anak pesantren luar biasa. Hafal 183 hafal. Bukan sedikit Al-Quran segini tebal, tapi tahu kalau surat perintah puasa itu ada di surah Al-Baqarah ayat 183. Artinya apa? Allah bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudah.
Artinya perintah buat Allah memerintahkan puasa. Kenapa Allah perintah puasa? Tujuannya untuk capai takwa. Tetapi yang kita mau pahami, perintah puasa ini apa yang menjadi dasar perintah puasa bagi kita. Tapi jangan nanti kalau saya cerita di dalam perspektif kesehatan, jangan dianggap puasa ini karena sehat saja, bukan. Kenapa mesti dekat? Ketika Allah memerintahkan dekat itu, tujuan akhirnya adalah takwa. Banyak yang kita dapat dari faedah puasa. Kita berbicara dari sisi agama, berbicara dari sisi sosial, berbicara dari sisi keilmuan, berbicara dari sisi kesehatan, semua berpengaruh, faedahnya itu cukup besar. Coba bayangkan lagi, kalau ada sering orang bertanya kepada kita, ada orang yang bertanya begini, kalau memang puasa itu perintah Tuhan, kalau puasa itu memang kita ingin kemerdekaan diri kita, kalau diperintah tidak boleh makan, diperintah tidak boleh minum, apa itu kita punya satu kemerdekaan bagi diri kita? Jawabannya seperti apa? Berarti puasa bukan kemerdekaan bagi diri. Nah ini yang perlu kita jelaskan. Orang akan bertanya seperti, kalau memang kita ingin bebas, ingin merdeka, ingin tidak ada yang mengatur kita, tidak ada yang melanggar keinginan kita, kenapa Allah perintah kita puasa? Sedangkan puasa tadi dilarang makan, dilarang minum, dilarang ini, dilarang itu segala macam. Nah, saya akan menjawab seperti ini. Saya tidak menjawab dalam konteks agama, tapi saya jawab secara konteks keilmuan. Ketika kita belajar di lokal, balik kita ke daerah, ke ruang tidur kita. Kita lihat seperti tadi ada minum, kita minum. Kawan tak ada, semua tak ada, lihat kita minum, siapa yang lihat? Tidak ada. Tapi kita tidak minum. Kenapa kita tidak minum? Karena jiwa kita ingin merdeka. Saya bisa mengontrol jiwa kita. Saya bisa mengontrol rasa hausnya. Saya bisa mengontrol perintah Tuhan. Saya bisa mengontrol diri saya untuk tidak minum minuman itu. Itu merdeka nggak saya? Merdeka kan? Berarti puasa itu mendidik kemerdekaan. Jadi kalau orang bertanya bahwa puasa itu bukan untuk kemerdekaan diri, puasa mendidik untuk memerdekakan diri kita. Kita bisa mengatur diri sendiri. Ada pepatah bahasa Arab mengatakan, kalau seseorang tidak bisa mengatur dirinya, jangan berharap dia bisa mengatur orang lain. Nah, benar nggak puasa itu merupakan satu kemerdekaan bagi diri kita? Nah, itu satu sisi. Kalau orang tanya, kita anak saya harus bisa jawab itu. Dan saya yakin anak-anak di pesantren Santula luar biasa. Ternyata yang seperti tadi bisa surah Al-Baqarah itu bisa tahu, nah itu sudah luar biasa. Saya bangga sekali. Nah, ini lantas kita lihat dari sisi kesehatan apa? Kita biasanya makan 3 kali. Bayangkan makan 3 kali. Berapa uang kita keluarkan? Tukang masak pun di daerah tak sanggup masak untuk makan 3 kali kita. Pening dia, sebentar-bentar dah lapar ini anak-anak. Tapi kita bisa makan 1 kali atau 2 kali saja kita makan. Dari pagi, dari mulai terbenam fajar kita sudah tak makan lagi, sampai tenggelamnya matahari, terbitnya fajar dan terbenamnya matahari lagi, baru kita makan. Tapi kita tetap sehat. Saya tidak pernah menjumpai orang yang sedang puasa dia ngeluh saya tidak bisa puasa karena sakit. Nah, ini yang harus dipahami begini. Kalau misalnya kita ingin belajar, saya ambil contoh saja. Kalau kita belajar, terus Ustaz memberikan ke kita satu materi, coba hafalin. Bisa nggak kalian hafal? Bisa. Tapi kalau sudah ditanam di otak, saya tak sanggup Ustaz. Sampai mati pun tak salah. Tapi kalau kita tanamkan di otak kita, saya bisa Ustaz. Tak bisa jadi bisa. Cobalah Dinda sekalian. Waktu masuk tamat SMP masuk kemari atau masuk mulai pendidikan SMP di sini bisa baca kitab tak? Tidak bisa.
Tapi begitu di sini, kitab Arab yang gundul pun bisa dibaca. Kenapa? Karena kita punya keinginan untuk bisa membaca. Nah, konteks puasa tadi di dalam perspektif kita berubudiyah kepada Allah, ketika kita tanamkan diri kita bahwa kita mampu memerdekakan diri kita, mampu kita mengontrol diri, mampu kita mengintrospeksi diri, dalam upaya kita mendekatkan diri kepada Allah, maka sesuatu itu akan menjadi kebahagiaan bagi kita. Tidak pernah kita melihat orang yang berpuasa mengeluh, aduh capek kali hari ini, nggak sanggup, panas sekali, segala macam. Kalau dia mengeluh seperti itu tandanya dia belum berikhlas berpuasa. Nah, ini salah satu contoh bagaimana kita mendekatkan diri kepada Allah. Tanamkan keikhlasan, tanamkan di dalam jiwa kita bahwa apa yang Allah berikan kepada kita ini harus saya syukuri. Bagaimana bentuk syukuri? Bukan membalas ya. Jadi Allah memberi kepada kita, bukan kita balas apa yang Allah berikan, apa pun kita balas. Mau balas apa? Hari ini aja bisa kita bernafas, bisa duduk saja. Mau kita balas kepada Allah, Allah hari ini Allah berikan kepada saya bisa duduk, saya akan balas kepada Allah. Jadi bukan balas yang diharap Allah, tapi syukur kita kepada Allah. Ketika kita mampu mensyukuri, maka tampil ketenangan hati di jiwa kita. Kalau hati sudah tenang, semua yang kita lakukan itu akan jadi lebih aman, baik. Coba kalau hati tak tenang lagi sholat. Misalnya Adinda tadi habis berantem dengan teman, pas lagi sholat teringat, ini tadi dia mukul saya, ini sempat selesai saya sholat, saya balas dia, saya pukul. Ada makna ibadah bagi kita sedang sholat ingat itu? Tidak. Ini penting. Artinya sehat di jiwa, sehat jiwa kita. Di dalam kita mempersepsikan sehat jiwa kita, itu akan membentuk ketenangan jiwa dan ketenangan hati kita. Jadi kalau itu tidak dapat, nggak bisa kita akan melakukan sesuatu. Banyak orang yang sehat tapi tidak waras. Banyak orang yang waras tapi tidak sehat. Bisa dipahami? Bisa. Coba berapa banyak orang yang waras tapi nggak sehat? Tapi berapa banyak orang sehat tapi tidak waras? Nah, inilah dalam konteks kita berubudiyah kepada Allah, kita harus sehat dua-dua. Waras tadi sehat jiwa, sehat tadi sehat fisik. Jadi rohani juga harus sehat, jasmani juga harus sehat. Nggak tenang pas mau sholat kita ruku, kaki yang lutut sudah bunyi, nggak nyaman kita, ya kan? Nah seperti itulah yang dikatakan. Makanya di dalam beribadah itu ketika kita sehat kedua-duanya, baru kita nikmati nilai ibadah. Nah kita kembali ke puasa. Kita sudah berpuasa dari pagi sampai sore, menahan diri, artinya kita sudah dapat mengendalikan diri kita, sudah dapat memerintah diri kita, sudah dapat mengontrol diri kita, sehingga dekatnya kita kepada Tuhan. Ustaz. Yang kedua, selesai kita sholat, selesai kita berpuasa, kemudian pada malam harinya kita bikin tarawih. Kita bertemu dengan teman-teman kita, berkumpul bersama dengan teman, ini membentuk satu hubungan sosial. Jadi kita mulai berinteraksi secara positif. Negatifnya, kalau kita berpuasa, misalnya kita berpuasa tak boleh banyak bercakap yang bukan-bukan. Kita gunakan yang positif, kita baca Al-Quran. Jadi yang negatif tak boleh bercakap dengan orang, yang positif kita gunakan untuk membaca Al-Quran. Boleh kita ngomong, tapi ngomong dalam membaca Al-Quran. Nah, seperti itu yang harus kita pahami. Nah, kalau itu sudah kita pahami seperti itu, nah baru kita dapat ketenangan hati kita, kedekatan hati kita dengan Tuhan. Artinya berubudiyah kita dengan Tuhan. Semakin kita dekat dengan Tuhan, maka semakin tenang hati kita. Minta semua kepada Tuhan. Makanya kita setiap sholat selalu berdoa, selalu meminta kepada Tuhan. Dalam konsep kesehatan, ketika kita meminta sesuatu kepada Tuhan,
maka tampil ketenangan jiwa. Ada orang yang berdoa menangis, apakah dia menangis karena kesedihan? Menangis karena susah? Bukan. Kalau kita berdoa, air mata kita menetes di tengah malam, berdoa kepada Tuhan. Menetesnya air mata kita adalah meneteskan air mata kebahagiaan karena dekatnya kita dengan Tuhan. Nah, itu kapan kita dapat? Ketika kita sudah patrikan di otak kita bahwa jiwa kita mulai tenang. Coba kalau kita misalnya yang Adinda suka berolahraga, baik main bola misalnya atau main voli di pesantren sore berolahraga. Nah, ketika jiwa tadi ini, pikiran kita tak tenang, bisa kita tangkap bola voli yang baik? Tidak. Pasti bola jatuh, pikiran entah kemana. Nah, begitu juga kita ketika mendekatkan diri kepada Tuhan di dalam makna kejiwaan tadi, sehat mental kita. Kalau kita tidak mampu membangun sebuah perspektif yang baik, membangun sebuah hubungan yang baik kepada Tuhan, ya jangan harap kita tidak akan dilihat oleh Tuhan. Nah, seperti itu. Nah, kemudian apa faedah lain? Setelah kita berpuasa, kita menahan diri dalam berbicara, di harinya kita gunakan untuk membaca Al-Quran. Kemudian pada malam harinya kita mulai berinteraksi dengan orang lain. Nah, puasa itu artinya mendidik hubungan sosial. Perlu nggak hubungan sosial di dalam kesehatan kita? Perlu sekali. Kita nggak mungkin bisa hidup sendiri. Coba kalau hari ini ayahanda kita, Ustaz Dr. Nazuri ngurung Adinda satu orang satu kamar. Bisa sehat nggak Adinda? Satu kamar satu orang dikurung. Pokoknya ini buku baca, ini kitab baca, nggak boleh keluar, kurung di dalam. Sehat. Besok Adinda nangis pulang kampung, nggak mau lagi sekolah di pesantren. Nah, ini artinya perlu hubungan sosial, tapi hubungan dalam makna yang positif. Jadi kalau tadinya Allah melarang kita jangan banyak kau berinteraksi kalau lagi berpuasa, berinteraksinya di malam hari. Jadi agama itu tidak memotong kemerdekaan kita di dalam berbagai aspek kehidupan sebagai fitrahnya manusia. Nah, ini dia. Nah, kemudian apa yang kita dapat lain dari ibadah puasa? Setelah tarawih kita bisa menenangkan jiwa kita bisa menggunakan hal-hal yang positif dalam kehidupan kita bisa berhubungan interaksi sosial dengan orang lain. Besoknya lagi kita lihat setelah puasa selesai kita bayar zakat. Ada orang yang tidak mau bayar zakat. Nah, ini obatnya hubungan kita dengan Tuhan. Saya tidak pernah jumpa orang yang bilang saya nggak mau bayar zakat, saya minta zakat saja. Kenapa? Nabi pernah ngomong. Nabi mengatakan bahwa tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Makanya itulah salah satu bukti yang dikatakan Nabi dalam pemberian zakat fitrah. Zakat kita berikan. Oh, saya nggak mau beri zakat, saya terima aja. Pak Imam, mana zakat saya? Kita berupaya untuk memberi zakat. Sebisa kita upayakan. Kalau memang kita pun tidak bisa sudah mengupayakan supaya kita, itu lain. Karena kenapa? Itulah kata Nabi, bahwa tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Tapi orang yang menerima tidak sebahagia apa yang kita berikan. Benar nggak kata Rasul? Benar. Nah, ini dari sisi puasa, belum kita lihat dari sisi-sisi yang lain. Banyak sekali dalam perspektif agama. Jadi agama itu, kalau dikatakan oleh orang-orang yang non-muslim, mereka mengatakan Islam itu adalah merupakan satu kompleks budaya. Suatu budaya yang sangat kompleks. Itu orang-orang yang non-muslim mengatakan demikian. Mereka mengakui. Nah, kita sendiri banyak orang yang beragama, banyak orang yang mengaku bertuhan, banyak orang yang mengaku Islam, banyak orang yang mengaku segala macam. Tapi tidak ada getaran di dalam jiwanya ketika dia beragama. Kenapa tidak punya getaran?
Karena dia tidak punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Jadi faedah satu sisi kita lihat hari ini, faedah puasa dalam membangun hubungan kita dengan Tuhan itu jauh lebih baik. Itu hubungan biasa secara pribadi kita, hubungan dengan orang lain, hubungan sosial, hubungan ketika kita memberi dan hubungan dengan si pemberi. Itu jauh. Itu baru kita kaji sah. Nah, lantas tarawih, kita sholat tarawih, malas kita kadang sholat, nggak mau, kita capek sekali. Jadi salah satu puasa yang baik adalah diisi dengan kebaikan. Apa contohnya misalnya? Ketika kita mau tarawih, nggak sanggup kita tarawih, udah ngantuk, udah kenyang, lemas. Secara logika coba berpikir, ada nggak orang lemas setelah makan? Harusnya setelah makan kuat, tapi ini lemas, nggak mau sanggup kita tarawih. Kenapa nggak sanggup kan? Ya kan? Karena makanan yang kita makan tadi tidak baik. Oh baik, saya makan, saya beli di pasar, mahal lagi saya beli Kentucky, saya beli kebab, saya beli ini, saya beli itu, mahal, bagus. Kenapa Ustaz bilang tak bagus? Nah, makanan yang baik adalah makanan yang disajikan dengan nama Allah. Lagi masak, Bismillahirrahmanirrahim. Ya kan? Ataupun ketika dia menyajikan di atas meja, Bismillahirrahmanirrahim. Artinya makanan itu tidak ditangani oleh jin, setan. Kalau makanan sudah datang setannya, siap makan ngantuk. Jadi kalau ada yang siap makan ngantuk, tak sanggup tarawih, itu makanannya sudah ada setannya. Nah ini harus paham. Jadi tidak semerta-merta kita lihat makanan itu bagus dari bentuknya, bagus dari penyajiannya, lantas sehat kita rasa, belum tentu. Setiap makanan yang tidak dihidangkan dan tidak disiapkan dengan nama Allah, maka makanan itu tidak bermanfaat. Contoh jamu. Siapa yang memproduksi Honda? Jepang kan? Tetap ditulis Made in Jepang. Kalau ada Honda dipakai di Aceh, kenapa tak ditulis Made in Aceh? Karena bukan orang Aceh yang membuat Honda. Jadi makanan siapa yang buat? Siapa yang membuat makanan ini ada di bumi ini? Siapa? Jadi kalau tak dihidangkan dengan nama Allah, masih sah nggak makanannya? Makanya masuk setan. Nah ini salah satu bentuk puasa yang baik pun harus dibarengi dengan penyajian makanan yang baik. Kita diminta oleh Nabi, kalau engkau berbuka puasa, bukalah dengan seteguk air dan satu biji kurma. Kenapa satu kurma? Ya kan? Karena ganjil. Ya, boleh karena ganjil. Selain itu apa karena satu kurma? Khasiatnya, ya kan? Coba kalau kita habis main bola, minum kopi dengan minum teh, siapa lebih segar? Minum teh. Kenapa minum teh lebih segar? Karena manis. Kurma manis atau asam? Manis, kadar gulanya cukup tinggi. Nah, kita satu harian tidak menggunakan kadar gula, tidak makan makanan. Semua makanan yang kita makan akan dirubah menjadi zat gula. Semua menjadi zat gula dirubah oleh tubuh. Ini Tuhan memang membuat tubuh kita seperti itu. Sama seperti mobil, masuk solar mobil bisa hidup, keluar asapnya hitam. Padahal solar tak hitam. Ya kan? Nah ini sama. Jadi tubuh kita juga seperti itu. Kenapa mesti gula? Satu harian kita beraktivitas, bekerja terus, belajar juga makan energi, bukan tidak memakan energi. Walaupun saya tak bekerja Ustaz, tidak bekerja pun menggunakan energi berpikir. Energi itu dari mana dapat? Karena dipecahnya zat gula dalam tubuh dijadikan satu kalori. Jadi satu zat gula yang dipecahkan akan menghasilkan satu kalori atau satu energi.
Makanya Nabi meminta kita makan kurma. Bukan karena kurma dari Arab. Bukan. Tapi kalau ada buah lain yang manis, ada seperti manis kurma pada zaman itu, Nabi akan menganjurkan makan ini, makan ini, makan ini. Itu dasarnya makan kurma. Kita beda. Kalau sudah disajikan kurma di dalam satu majelis kita ingin berbuka puasa, ini gaya Arab nampaknya. Tidak beda. Kita tidak tahu apa ini gaya Arab atau yang butuh untuk kesehatan kita. Tapi kalau kita pergi acara buka puasa bersama, ini kari kambing ini, yang akan lupa. Akan lupa. Kalau yang kurma tidak. Ini pengalaman saya, San. 1 tahun yang lalu saya pas perjalanan ke Medan, saya berhenti di Masjid Setabat. Di situ memang disiapkan makanan untuk berbuka puasa di masjid itu. Meja terpanjang, saya lihat nasi sudah penuh, ada kari, ada ikan, ada segala macam. Datang saya karena udah bunyi, saya ambil piring, mau makan nasi. Datang pengurus masjid di situ, Pak, nanti makannya setelah sholat. Bapak makan dulu kurma 2 biji dan minum teh 1 gelas. Bapak sholat dulu. Jadi saya malu sekali rasanya. Ini kita datang dari Aceh, tiba-tiba langsung padahal orang kenal kita dari Aceh. Ini datang orang Aceh makan aja kerja ya. Ini salah. Kenapa mereka begitu? Karena mereka tahu apa yang dianjurkan Nabi itu. Untung bagi badan kita itu jauh lebih besar daripada apa yang sekedar diajarkan. Bukan sekedar ajaran. Jadi kalau Nabi memerintah seperti itu, bukan hanya sekedar Nabi mengatakan bahwa di sana banyak kurma, bukan. Nah, itu yang dasarnya kenapa mesti makan manis saat berbuka puasa. Jangan nanti langsung buka puasa kita sedot. Kalau kita di Aceh langsung minum air kelapa muda. Siang itu sakit perut, mencret terawih pun tidak. Kenapa mencret dan terawih malam ini? Ulas perut saya tadi minum air kelapa. Coba kita coba. Saya mencoba di tahun ini. Saya pribadi mencoba di tahun ini. Tahun-tahun kan cukup jadi pelajaran saya di Setabat itu saya nggak dikasih makan buka puasa. Saya coba di rumah. Ternyata kita sedang jauh fisik kita lebih enak daripada kita makan banyak. Zaman kecil saya mungkin dari adik pernah. Saya dulu kalau buka puasa waktu kecil, ayah saya masak, beli ini, beli itu, saya minum dulu. Banyak sekali saya minum. Ada yang menceeng perut, tahu ceeng? Penuh perut. Kan bisa saya bernapas. Akhirnya mak saya itu ambil ada itu 2 saya buah dengan dia, 1, 2, 3. Biar bilang tubuh. Ya kan? Nah, itu kenapa saya sakit seperti itu? Saya tidak mengikuti Nabi. Kenapa saya itu harus ikuti Nabi? Karena Nabi figur kita. Nabi merupakan contoh teladan bagi kita. Kita ikuti Nabi. Apalagi kita yang di pesantren Hidayah punya ilmu yang cukup tentang keagamaan. Kita tahu bagaimana sehatnya seperti apa. Tidak ada sesuatu yang dilarang di dalam bagaimana kita menyiapkan diri kita di dalam agama. Tidak. Sejauh itu syar'i. Sejauh itu benar. Jangan nanti seperti tetangga saya. Ini sakit apa Pak? Batu. Oh saya minum bir kemarin langsung keluar batu. Boleh? Nah ini salah satu contoh kita. Kenapa dilarang? Tidak sehat untuk hatimu. Minum bir, minuman yang difermentasi seperti itu dapat merusak hati kita. Contoh lihat salah satu orang, kalau orang suka minum extra jos. Kalau di daerah Jawa sana, pekerja-pekerja bangunan itu dia minum extra jos. Adik-adik ada yang minum extra jos? Banyak. Ubima lagi. Ubima lagi. Bahaya. Apa bahaya? Jadi jangan nanti kita anggap pula kita sama produk. Tapi saya ingin cerita bahwa minum minuman seperti itu dapat merusak ginjal. Kenapa angka penderita gagal ginjal cuci darah itu banyak kita di Aceh? Kalau di tempat lain sudah berlimpah. Di Aceh terus setiap tahun naik. Kenapa? Karena kita makan seperti itu.
Kita sikit-sikit ya, aduh malam sekali badan mana ekstra jos nih, perlu campur sedikit biar enak badan. Pakai susu lagi, tambah es ada bilang. Bisa. Akhirnya suatu saat kita akan terjadi kerusakan. Sama seperti Honda yang harusnya dikasih pertama dikasih solar, mabuk Honda. Bisa jadi mesin-mesinnya. Begitu juga tubuh kita. Yang normal mana? Kita orang yang beragama, orang yang tahu kaidah syariah yang benar, mana makanan yang benar, mana makanan tidak benar. Saya pernah ditanya kawan saya, Ustaz, kenapa Ustaz dulu kalau makan kaki kiri diangkat? Baginda Nabi kalau makan beliau agak mengangkat kakinya sedikit. Kenapa? Karena untuk menekan lambung beliau. Supaya apa? Jangan banyak makan. Terjaga makan. Nabi mengajarkan kita makan sepertiga kosongkan perutmu, sepertiga kosongkan perut. Kita enggak, kalau belum 3 kali berhenti makannya. Ya kagak gampang dia kasih. Itu kita kan? Itu tidak ikut dengan Nabi. Nabi mengajarkan untuk sehat kita nggak mau sehat. Nah ini contoh. Baik kita berbuka puasa, baik kita makan normal, makan sekedar. Tapi kalau sudah makan banyak, coba Adinda rasakan. Makan banyak, ngantuk nggak? Lagi juga kan? Itu kalau sudah ikut karena ulama seperti itu, makan banyak. Kalau orang Belanda bilang, kalau dulu tuh patah orang Belanda, menyeliru Asia, yang ada urut-urut. Kemudian menyeliru Asia. Siap makan tidur sebentar. Itu adatnya orang malas. Nah, kita kaji sekarang, benar nggak orang malas? Bolehkah nggak kita siap makan kita tidur? Nah, coba lihat sahur. Nah sekarang benar nggak yang diajarkan agama dengan apa yang kita lakukan? Orang dikatakan ada ilmu ihya yang ada ilmu, benar nggak? Kita lihat. Salah satu adalah bentuk sahur. Sahur tidak boleh tidur. Coba kalau adik-adik tidur sahur jam berapa bangun? Jam 8. Kenapa? Karena setan mulai masuk. Kalau kita siap sahur, apa yang dianjurkan? Tahajud juga. Kita mesti tahajud tengah malam. Sahur masa-masa mustajabahnya bermalam. Ayah anda kita, Ustaz Dr. Nazuri. Nah, enggak sahur itu masa-masa mustajabahnya doa kita ucapkan. Apalagi kita seorang menimba ilmu. Ya Allah, lapangkan hati sambil makan sahur. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, lapangkanlah ilmuku, pemahamanku terhadap ilmu yang dikaji hari ini. Beri ya Allah ketetapan ilmu dia sambil makan, sambil makan. Ini pengalaman saya sekolah. Saya sekolah tahun 85 di Medan. Sekolah kesehatan di asrama seperti ini. Apa yang saya tulis di lemari saya? Di pintu lemari, kan punya lemari masing-masing kan? Di pintu lemari saya tulis untuk apa saya lemari. Saya tulis tiap hari saya buka, itu apa saya kemari. Nampak di pintu itu apa saya kemari, itu apa saya kemari. Terima kasih itu adik-adik. Coba tulis. Kalau saya yang di sempat kawan saya mengatakan ini Zijul ini udah mulai bodoh ya. Masa buku-buku pun dibawa sholat? Ini keyakinan. Saya mau sekolah, tetap sholat sunat 2 rakaat. Sunat apa? Sunat saya mohon kepada Allah, ya Allah apa yang ada di buku ini masukkanlah ke kepala saya. Kok dilihat orang bodoh, dia udah bodoh di kawan ini. Sholat pun bawa buku pun sholat. Kita bukan kepada siapa kita minta? Coba. Kepada Allah. Apa tujuan kita minta kepada Allah? Tenangnya hati kita. Kalau hati sudah tenang, pemahaman kita pun dapat. Rabbi zidni ilman. Kita mohon kepada Allah. Itu kan masuk ke kepala kita. Coba lakukan. Kalau nggak percaya, lakukan apa yang saya lakukan. Ini pengalaman saya.
3 tahun saya dikurung di sekolah untuk belajar itu, 3 tahun saya gunakan buku itu. Tiap pagi sholat saya pergi sholat. Sama seperti kita mau membangun dari rumah kami yang sudah tua hari ini. Kami keluar dari pintu rumah, ya Allah, bismillahirrahmanirrahim, ya Allah, lapangkan rezekiku hari ini. Kami keluar untuk mencari rezeki. Kepada Allah kita minta. Begitu juga belajar, kepada Allah kita minta. Supaya teguh hati kita, supaya tenang hati kita. Nah, inilah sebenarnya yang dikatakan sehat mental. Kalau tidak sehat mental, nah itu suajak adalah fisik sehat, boleh apa? Ya, ini harus kita. Jadi inilah salah satu pokoknya positif kita. Jadi ini salah satu hal. Jadi kita berharap dalam menimba keilmuan kita, di dalam melakukan aktivitas ibadah kita kepada Allah, kita lakukan hal-hal yang selalu kita menjunjung tinggi Allah. Jadi kalau itu kita junjung tinggi, pasti kita akan mendapat satu keberkahan, kedekatan kita kepada Allah. Tapi kalau kita jauh daripada Allah, ilmu itu pun tidak akan berkah. Boleh Adinda pandai membaca kitab, boleh Adinda punya ilmu banyak, tapi tidak ada keberkahan ilmu. Kalau tidak ada keberkahan ilmu, apa tandanya? Adinda boleh pulang kampung, tapi tak ada seorang pun yang meminta Adinda. Tanda tidak berkahnya ilmu. Coba lihat ayahanda kita, Dr. Nazruddin. Beliau di mana? Keberkahan ilmu. Nah, kita ikuti jejak beliau. Susah. Kita tak usah lihat yang lain-lain yang tak nampak di mata kita. Kita lihat yang nampak di depan kita. Kita lihat ustaz-ustaz kita. Bagaimana beliau mengajar kita. Ilmu itu mengalir sampai beliau tiada. Saya pikir kita hari ini, saya seperti hari ini sudah tua seperti ini pun masih ingat guru saya. Beliau mengajarkan saya. Saya juga pernah belajar di pesantren sini. Saya masih ingat guru saya. Sampai hari ini ilmu beliau mengalir terus. Teman-teman Adinda juga di suatu saat ketika kita sudah di masyarakat nanti, apa yang kita dapatkan dalam keilmuan di dalam majelis keilmuan ini dapat kita kembangkan lebih besar. Jangan jadi generasi gamers. Game. Coba lihat berapa banyak teman-teman kita yang nongkrong di kedai kopi. Kakak bulu kulit 5. Saya pernah pergi ke Banda Aceh di Padang Tinggi, Ustaz. Jadi saking ngantuknya saya tidur dekat orang jual timun, bawa mobil sendiri, saya tidur. Jam 3 malam saya sampai di situ, dari Medan saya ke Banda Aceh. Karena besok saya ngajar di Banda Aceh. Situ kata lagi saya, ngantuk sekali, saya tidur. Jam 3 malam, saya dengar orang, kaplung. Udah pak. Siapa ini tengah malam kaplung kutimbak kadro kan? Buka pintu mobil, saya lihat siapa, dari mana suara? Rupanya ada seorang anak muda lagi main game. Jam 3 malam. Coba lihat. Kalau Adinda tidak sempat ke Samsung Tuhan seperti ini, mungkin sama gilanya dengan anak muda sini. Nggak usah kita tercemar dengan itu. Saya pernah ke Guangzhou di Cina. Saya tidak pernah melihat anak Cina main game, walaupun itu produknya dari sana. Datang kita, ini saya tahu persis mana daya. Ini maknya tidak bawa game. Kalau sempat maknya bawa handphone, mak pinjam sebentar, bukan handphone. Main game. Gak akan berkah. Gak percaya? Gak usah percaya. Nanti setelah tamat dari daya baru percaya. Benar ilmu saya tidak berkah. Akhirnya saya tidak bisa mengajarkan orang lain. Untuk apa kita hari ini menimba ilmu kalau kita tidak mampu mengajarkan orang lain? Inilah mungkin sekelumit sampai jam 11. Kita mungkin nanti akan bangun sahur, kita akan melaksanakan ibadah-ibadah lain di tengah malam. Harapan saya satu adalah bagaimana kita meningkatkan kedekatan kita kepada Allah. Ketika kita mendekatkan diri kepada Allah, maka jiwa akan tenang, mental sehat, fisik akan kuat. Ketika jiwa kita sehat, fisik akan sehat. Sama seperti dulu zaman saya sekolah,
mens sano in corpore sano. Di dalam jiwa yang sehat terdapat fisik yang kuat. Dan ini yang menjadi dasar. Oleh karena itu, perbanyaklah untuk pendekatan diri kita kepada Allah dengan berbagai aspek. Baik dari aspek secara keilmuan, baik ilmu akhirat, ilmu dunia. Kalau saya katakan ilmu dunia dan ilmu akhirat, jangan dianggap terpisahnya kedua ilmu, karena kedua ilmu itu harus bersanding. Kalau kita tak pandai membajak tanah, kita tak makan, tak sanggup beribadah. Maka kedua ilmu itu harus kita sandingkan. Kita jalankan sesuai dengan ketentuan Allah. Jadi tidak ada perbedaan dengan ilmu-ilmu yang lain, asal kita pandai menggunakan keilmuan untuk kebaikan kita. Inilah mungkin yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah memberi satu manfaat dari apa yang saya sampaikan kepada diri saya sendiri dan kepada adinda-adinda sekalian. Dan saya berharap tentunya dengan keilmuan yang dapat disebutkan, mudah-mudahan dapat diterapkan di tempat lain nantinya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada salah satu yayasan dari Funza Dewantara. Intinya perbaiki perseptif diri. Insya Allah kita aman dan nyaman untuk berubudiyah kepada Allah Ta'ala. Kami membuka sesi pertanyaan. Sesi pertanyaan dari putra 3 orang, dari putri 3 orang. Silakan. Putra ada yang bertanya? Ya, oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Badarikota, perwakilan dari kelas 1 Sanawiyah. Izin saya bertanya, bagaimana cara kita untuk memberkahi ilmu kita di bulan puasa? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa namanya tadi? Ahmad? Ahmad. Luar biasa. Kalau saya bukan pertanyaan yang hebat, orangnya yang hebat. Berani bertanya, berani mengungkapkan sesuatu yang tidak, itu hebat. Luar biasa satu Tuhan. Luar biasa. Luar biasa. Bagaimana kita mencari keberkahan ilmu? Kunci keberkahan ilmu cuma satu. Dekatkan diri kepada Allah. Kalau tak pernah mendekatkan diri seperti saya sampaikan tadi, jangan harap ilmu itu akan berkah. Tanamkan dalam diri jiwa, dalam jiwa kita. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Setiap pagi masuk lokal baca. Kalau saya katakan itu menjadi doa wajib. Tanamkan motivasi dalam diri kita. Ya Allah, beri saya ilmu. Sudah diberi ilmu, beri saya pemahaman. Banyak orang berilmu tapi tak paham. Tidak ngerti? Berilmu tapi tak paham. Tak paham tapi berilmu lebih parah lagi. Tak paham apa-apa, tak tahu apa-apa, tapi sok berilmu. Kayak ini berilmu. Kita minta dipahamkan oleh Allah, diberi kemampuan kita untuk menawarkan ilmu. Bagaimana kita contoh menawarkan ilmu? Misalnya, kenapa kita kalau mau wudhu mesti berkumur, mesti masuk air ke hidung? Kumur, kemudian tarik ke dalam hidung kita sedikit air. Kapan Adinda tahu pentingnya seperti itu? Hari ini kan? Kalau jangan kena COVID, cuci hidung bersih. Islam jauh sudah mengajarkan kita tentang memaknai ilmu. Ini cara memaknai ilmu diberi keberkahan oleh ilmu. Jadi kalau tak sekedar kita hanya dapat ilmu,
kemudian kita tidak mampu menalarkan ilmu, mencari pemahaman ilmu itu kita nggak tahu apa. Coba lihat orang sekarang, kalau COVID, sahabat biar bersih hidung biaya. Kenapa? Ternyata virus corona bersarang di hidung. Agama sudah jauh, Islam sudah jauh memberi itu kepada kita saja yang bodoh tidak mau ikuti. Nah ini seperti adik kita. Beliau bertanya bagaimana memberkatinya. Berkahnya ilmu, dekatkan diri kepada Tuhan. Setelah itu, nalarkan, kita minta dipahamkan oleh Allah. Ya Allah, pahamkan ilmu itu kepada saya. Bukan sekedar dapat. Ilmu sudah dapat. Hari ini Adinda menuntut ilmu sudah dapat. Tapi paham. Ya Allah, pahamkan kepada saya. Mampu saya jabarkan ilmu itu. Kalau ditanya orang 1 tambah 1 kenapa 2? Saya harus bisa jawab. Ya kan? Nah itu yang dikatakan memahamkan, dipahamkan, diberi pemahaman oleh Allah. Dilengketkan di dalam otak kita. Mati kita pun sampai nyawa kita mau keluar. Nah sampai hari itu orang masih bisa pakai ilmu kita. Nah itu diberi pemahaman. Coba lihat berapa banyak ustaz-ustaz kita yang ada. Beliau diberi pemahaman. Sudah diberi ilmu, diberi pemahaman oleh Allah kepada beliau. Kenapa? Beliau meminta Rabbi zidni iman warzuqni fahman setiap hari beliau. Nah ini adalah salah satu bentuk bagaimana kita agar ilmu itu berkah. Kesimpulannya adalah ilmu itu akan berkah adalah dengan cara mendekatkan diri kepada Allah. Oke? Ya, ada yang lain mau bertanya silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salili, saya pegawai perwakilan kelas 2 Sanawiyah. Istri bertanya, bagaimana cara mendaki iman kita di bulan Ramadan? Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka benar saya waktu masuk tadi mau kencing terus. Luar biasa pertanyaan. Jadi bagaimana kita meningkatkan iman? Apa itu iman? Yang menjadi pertanyaan kita, apa itu iman? Iman adalah hakul yakin. Jadi bukan percaya. Orang percaya belum tentu beriman. Tapi kalau orang sudah yakin, pasti beriman. Contoh, saya kasih contoh yang kasar yang mudah adik-adik pahami. Saya tanya begini, Ustaz percaya sama saya? Jawab Ustaz, percaya. Tapi saya tidak yakin, kata Ustaz. Jadi Ustaz nggak yakin kepada saya? Enggak, saya percaya saja, yakin yang tidak. Iman beda dengan antara keyakinan dan percaya. Bagaimana kita meningkatkan keimanan? Kalau kita tahu meningkatkan keimanan itu adalah kita yakin kepada Allah, hakul yakin dengan sebenar-benar keyakinan kepada Allah, akidah kita. Apa contoh tadi? Contoh awal tadi saya katakan bahwa ketika kita dilarang makan oleh Allah, kita mau. Orang lain yang larang kita belum tentu mau. Dari luar masuk ke rumah, buka kulkas, sirup merah dingin lagi, belum minum, mau dilarangnya pula saya. Nggak mau kita. Tapi karena kita yakin kepada Allah, yakin kepada perintah Allah, yakin kita bahwa bulan ini adalah bulan pendekatan kita kepada Allah, ini salah satu bentuk membangun keimanan kita kepada Allah. Tingkatkan keimanan kita. Tadi kuncinya satu, sama seperti adik kita juga bertanya. Kuncinya satu, yakin kita pada Allah. Dekatkan diri kepada Allah. Yakin bahwa Allah lah segalanya bagi kehidupan kita. Maka kita akan timbul satu keyakinan yang sangat besar. Dan keyakinan iman dikatakan dalam bentuk akidah. Akidah tidak bisa dirubah. Tapi ketika dekat dengan Tuhan pun tidak, satu kotak Indomie pun selesai. Bukai bedih yang panas atau belah Indomie, paling lagi abi Tuhan. Iman kita tidak
Kenapa kita tidak yakin kepada Allah? Tidak dekatnya diri kita kepada Allah, sehingga iman itu perbanyak amalan-amalan kita. Lakukan hal-hal, baca Al-Quran siang, sama teman-teman baca di pesantren seperti ini, tidak pulang, isi dengan pengajian-pengajian yang bermanfaat. Bagaimana meningkatkan kemampuan kita di dalam meningkatkan ubudiyah kita kepada Allah. Nah ini penting. Sisi praktisnya saja, yakin saja kepada Allah, yakin penuh kepada Allah, maka iman itu akan naik. Sama seperti Adinda memilih yakin masuk pesantren Samsul Duha. Kenapa yakin? Saya yakin di sini ilmu saya akan dapat. Pasti nggak sebentar minta pulang. Anda sebentar tidak datang mak tiket bro, asik gitu. Kalau ada yang seperti itu nggak yakin. Wah. Tapi kalau yakin mati itu nggak jauh, tetap malu. Itu baru ada. Nah itu salah satu bentuk meningkatkan keyakinan, meningkatkan keimanan kita kepada Allah. Nah demikian. Mungkin ada yang selesaikan. Putri. Yang putri, boleh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uzkia Fitla. Saya akan bertugas sekalian. Apa Ustaz saya bertanya? Apa saja tips yang paling efektif dalam memerangi hal maksud? Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Susah sekali. Rasa saya menjawab. Memerangi hawa nafsu. Fitrahnya manusia, dia selalu ingin pada sesuatu yang lebih. Fitrahnya manusia, dia ingin selalu mencoba pada sesuatu yang belum pernah dicoba. Itu fitrah. Nafsu, kalau kita jabarkan dalam bahasa, keinginan. Ya, keinginan yang normal, yang sehat, yang sesuai kaidah silakan. Tetapi kalau keinginan yang tidak sesuai dengan syariat, ini yang harus dibentengi. Salah satu bentuk yang diperintahkan Allah pada bulan yang sedang kita jalani ini adalah salah satu bentuk untuk mensucikan nafsu. 30 hari ayyaman ma'dudat, Allah kita Al-Quran, dalam bilangan-bilangan, dan bisa dihitung 30 hari. Artinya pengontrolan nafsu itu, kalau kita dididik selama 30 hari, itu akan berubah. Contoh, coba latihan saja tidak berbohong selama 30 hari. Kenapa pendaftaran sampai 1 bulan? Kalau pendidikan itu biasanya dikasih 30 hari. Orang akan dididik 30 hari. 30 hari itu konsep Al-Quran. Allah mendidik kita 30 hari di bulan Ramadan, seperti saya sampaikan tadi, bisa mendidik kita untuk mengontrol diri kita, bisa mengontrol bisa berhubungan sosial, bisa memberi ke orang. Ini satu latihan. Membentengi nafsu itu sama, dekatkan diri kepada Tuhan. Jawabannya sama semua, bentuknya beda. Nah kalau tadi saya katakan bahwa orang melarang makan kita tak mau, tapi Tuhan melarang mau, itu kok kenapa? Mengontrol diri, introspeksi diri kita. Saya yakin tidak ada orang yang mau dilarang makan. Saya aja kalau misalnya saya praktek, saya bilang, Pak jangan makan ini ya. Besok ini tensi Bapak kok naik. Saya makan garam kemarin. Untung nggak dibilang sudah saya sakit Pak, saya bayar dokter lagi. Garam pula saya makan. Saya nggak mau ya. Nah ini salah satu bentuk. Jadi mengontrol diri itu terkaitannya adalah dengan konsep jiwa. Contoh, saya bilang, ketika kita dilanda satu masalah, ada masalah yang kita pikirkan, hati kita gelisah, tak menentu, pikiran melayang, tak kemana, tidur pun tak bisa, apa pun tak bisa, makan pun tak bisa.
Kemudian timbul keinginan bunuh diri. Lihat orang bunuh diri, lompat dia dari gedung tinggi mati. Kenapa? Terbawa oleh nafsunya, seakan-akan semua permasalahan ini nggak akan selesai. Dia belum mampu mengontrol diri dengan baik. Suruh puasa 30 hari puasa, pasti terkontrol diri dengan baik. Pergi ke pasar, nengok es krim, nggak usah beli, nanti di rumah aja. Makan kurma dia aja. Coba lihat, bagaimana kita, contoh yang lumrah saya mau lihat. Adik keluar, pergi ke pasar, oh mana bakso colo, makan atau dua teh. Lewat sana, oh mana lo ini, belum pakai. Sampai di ruang daya, yang dimakan berapa biji? 1 biji pun nggak habis. Nggak bisa kita kontrol diri kan? Kalau itu tak kontrol, berarti kita belum puasa yang baik. Kan mudah saja kita lihat, ibadah kita diterima Tuhan atau enggak? Tanya sama diri kita. Tadi beli bakso colok, beli ini, beli itu, tapi tak termakan semua. Saya belum kontrol diri, belum bisa saya introspeksi diri, belum saya bisa mengontrol nafsu saya. Sedangkan puasa berharap kita bisa mengontrol diri. Itu tanda puasa nggak baik, nggak usah puasa lagi. Masuk jadi siasat jaga aja, jadi ingat aku. Udah selesai. Ya kan? Nah, kan mudah untuk melihat ibadah diterima atau tidak diterima. Apalagi kita belajar syarat diterima ibadah ini. Sama seperti kita naik kelas. Syarat naik kelas nilai itu harus A, nggak boleh ada C, nggak boleh E. Kalau E kamu nggak naik kelas, selesai. Tahu kan? Berapa pintar saya, berapa bodoh saya. Tapi dalam beribadah, yakin kita pada Allah, ya Allah terima ibadah saya, ya Allah terima ibadah aku, ya Allah betul. Itu yang kita minta. Beda pegang Allah yang kita ngomong, ya Allah terima, pokoknya terima ya Allah. Nah ini salah satu. Jadi mengontrol nafsu itu adalah salah satu keterkaitan dengan ceramah kita pada malam ini adalah bagaimana kita melihat puasa itu sebagai suatu perspektif ubudiyah kita kepada Allah. Ternyata dia bisa mengontrol nafsu, bisa mengontrol diri kita, bisa lebih aman kita di dalam Tuhan. Demikian juga yang dapat saya katakan. Ada lagi? Jadi cewek satu lagi? Tidak ada? Ada? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bertanya. Tadi Ustaz bilang disunahi untuk makan kurma atau buka puasa. Kan masa Nabi dah ada madu juga. Kenapa kita nggak disunahi untuk minum? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Nazar, bulan depan yang dokter undang saya lagi, susah. Oke, baik. Apa beda madu dengan kurma? Ini dulu ditanya. Makanya saya kalau ditanya begitu memang susah saya menjawab. Tapi luar biasa anak saya sudah. Oke, kurma. Ada komposisi gizi. Apa isi-isi gizi? Komposisi suatu gizi yang lebih baik adalah ketika gizi itu didapat dari nabat, dari tumbuh-tumbuhan. Ada satu agama Advent. Kalau adik-adik pernah dengar Advent itu agama itu tak boleh makan yang berdarah. Dia jadi vegetarian, orang yang makan sayur tidak boleh makan berdarah. Agama itu mengambil konsep dari kita, agama Islam. Adik pernah lihat orang yang kalut? Orang kalut kan tidak banyak makan yang macam-macam. Itu konsep Islam. Kenapa Nabi menganjurkan kurma? Karena komposisi kimia dari nabati, dari tumbuh-tumbuhan itu lebih baik daripada komposisi dari hewan. Maka lebih baik kurangi hewan. Dan kadar glukosa yang terdapat di dalam madu dengan kurma, kadar zat gula, itu beda antara komposisi kurma dengan madu. Madu itu perpecahan protein. Jadi perpecahan protein dari hewan
dia karena perubahan protein itu menjadi peptida segala macam dalam rumus kimia sehingga dia jadi manis. Beda dengan pada glukosa, pada zat nabati yang dihasilkan oleh kurma, dia glukosa zat gula yang dari tumbuhan itu, dia dari selulosa namanya, nanti bermacam komposisi kimia itu, dan itu lebih baik. Maka kalau kita ke Mekah, itu ada namanya kurma ajwa. Kurma ajwa itu mahal. Kenapa? Orang mengatakan kurma ajwa itu adalah kurma nabi. Lebih enak, lebih bagus. Dan kadar glukosanya lebih bagus dibandingkan dengan kurma yang lain. Banyak penelitian yang sudah dibuat. Sehingga sekarang di Indonesia beredar sari kurma. Kita beli ke pasar, sari kurma. Ya kan? Kalau sari kurma yang dibuat itu adalah sari kurma Pakistan, kurma biasa. Jadi kualitasnya kita minum pun beda. Jadi kalau kita punya misalnya kita ke pasar, coba beli kurma ajwa dengan kurma yang biasa, beda kan? Maka itu dianjurkan oleh. Kenapa Nabi menganjurkan? Kesimpulan dari pertanyaan tadi adalah kenapa Nabi menganjurkan makan kurma? Karena komposisi kimia dan zat gizi dari nabati itu dari tumbuhan lebih baik dibandingkan dengan hewan. Nah itu kalau ditanya orang. Kalau ditanya dalam menjawab yang paling bodoh, kenapa mau? Nabi makan itu, saya makan itu karena Nabi figur saya. Itu kan pertanyaannya. Kalau menjawab secara itu, tapi secara kita nggak boleh jawab begitu. Orang tahu Nabi adalah figur kita, tapi orang bertanya dia figur kita. Beliau contoh teladan kita. Yang perlu kita jawab kepada mereka adalah kenapa ini Nabi menyuruh. Nah, seperti itu dijawab secara sains, secara keilmuan. Di dalam agama mungkin akan dijelaskan yang berbeda dengan khasiat-khasiat dari kurma. Nanti ayahanda kita Dr. Nazrul lebih tahu. Nanti kita silakan bertanya, ya kan? Tapi saya menjawab dari sains, seperti saya katakan bahwa ilmu sains dan ilmu agama itu berganti. Orang belajar sains karena agama. Orang belajar bisa terbang ke bulan karena di agama. Jadi tidak ada orang cerita. Salah satu dulu kalau Adinda punya ingat, ada satu ahli komputer yang dari Jerman, beliau itu hacker dunia. Dia bisa menghacker seluruh sistem komputer. Terakhir beliau minta memang karena apa? Itu beliau membaca, dasar beliau membangun itu dari Iqra. Beliau jabarkan surah Iqra sehingga beliau bisa membuat satu sistem komputerisasi. Itu kehebatan beliau. Ada di Medan juga almarhum Profesor Hadi Kadirun Yahya. Beliau mampu menerjemahkan hubungan kita dengan Tuhan secara kimiawi dalam bentuk zat. Bagaimana? Itu beliau mampu terjemah. Kalau nanti bisa baca buku Profesor Kadirun Yahya, itu beliau ahli tasawuf. Nah, kita bisa baca pengalaman. Bagi kita lihat apakah ini sesuai dengan kita atau tidak sesuai dengan kita, kan kita bisa cerna karena keilmuan kita. Nah itu tadi pertanyaan tadi bahwa kenapa mesti kurma? Karena kurma adalah punya komposisi nabati lebih baik dibandingkan dengan hewani. Saya pikir itu mungkin kalau tidak ada lagi kita tutup. Belum ada.